Salam semuanya, selamat petang dan selamat bertemu lagi bersama dengan kami di ibadah online Kebaktian Bahasa Malaysia di Johor Jaya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kami semua di sini yakin dan percaya semua saudara-saudara kita yang ada di rumah penuh sukacita bersama-sama dengan kami. Mari kita, sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala kita sejenak, kita serahkan waktu pada saat ini di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada, kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terlebih dahulu kami ingin menyerahkan pribadi kami, semua Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada. Kami serahkan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, suci dan kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami dengan darah kudus-Mu yang ajaib Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Dan pada saat petang hari ini Tuhan, kami rindu datang di hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu. Merasakan dan menikmati lawatan-Mu yang luar biasa. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya. Roh Kudus-Mu yang manis, kasih-Mu yang luar biasa menyatukan kami di dalam setiap pergumulan kami Bapa. Sebelum kami memulai Tuhan ibadah kami, sebelum kami memulai puji-pujian dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, kami ingin menyerahkan segala yang terjadi di dalam bumi ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami yakin dan percaya kebaikan-Mu mengajarkan kami untuk tetap bersyukur di dalam segala hal Tuhan. Dan hati kami percaya Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan, meskipun kami tidak sedang baik-baik saja, tetapi kami tahu Tuhan, setiap firman-Mu tergenapi dengan segala sesuatu yang terjadi. Dan Engkau senantiasa mengajarkan kami Tuhan, untuk belajar, karena segala sesuatunya memberikan pelajaran yang terbaik bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin meninggikan Engkau, karena kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa di dalam segala perkara. Haleluya. Mari kita semua bersorak-sorai. Hati kita dan Tuhan adalah kekuatan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan bersukaria di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan perisai kami. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
Sungguh besar Tuhan kasih setiamu dan tidak akan pernah pergi dari kami. Kami yakin Tuhan, dimanapun kami berada kami tetap bersyukur. Amin. Karena di dalam segala perkara mujizat-Mu akan senantiasa saat kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tangan-Mu tidak akan pernah kurang panjang Tuhan. Untuk menjangkau hati kami. Pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada Tuhan. Engkau ada di situ Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telingamu tidak pernah kurang tajam Tuhan. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tangan-Mu Tuhan tidak akan pernah kurang tajam. Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidup kami untuk Tuhan. selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam menang. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap
Satu-satunya Tuhan. Haleluya. Ya Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam segala mujizat-Mu akan luar biasa saat kami bersyukur dengan apapun keadaannya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu menolong kami Bapa. Engkau selalu ada di sisi kami Tuhan. Walau apapun yang kami hadapi Tuhan. Setiap musim akan berganti. Apapun akan berlalu Tuhan. Tetapi kasih-Mu Tuhan akan tetap abadi. Lagu ini adalah kerinduan kami. Doa kami Tuhan. Dari hati kami pribadi lepas pribadi. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih-Mu tetap abadi Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Selalu berganti, Kasih-Mu tetap abadi Tuhan. Tuhan tetap abadi. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah Bapa. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Aku yakin Tuhan memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan Kau selalu melindungi kami Tuhan. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Engkau pelihara Bapa. Burung di udara Tuhan pelihara. Semua hanya karena kasih-Mu. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Kami dalam penjagaan-Mu Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi musim selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
yakin Engkau melindungi kami Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Engkau menjaga kami. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Engkau menjagaku. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Engkau selalu menjaga kami Tuhan dimanapun kami berada. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Engkau menjaga kami. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Terima kasih Tuhan. selalu menjagaku. Terima kasih Bapa. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Saya mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Wow. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk petang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Terima kasih untuk urapan-Mu ya Allah Roh Kudus. Saat ini siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah telinga seorang murid Tuhan. Sehingga apa yang Engkau sabdakan bagi kami Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat petang dan selamat kembali dalam pertemuan kita secara online hari ini. Saya percaya Anda berada dalam keadaan sehat dan diberkati, baik yang di rumah maupun bersama-sama dengan kita untuk beribadah sepanjang hari ini di dalam waktu kita online. Jadi saya harap Anda akan bersama dengan kita sampai selesainya kebaktian kita hari ini. Dan kita akan terus menjaga diri kita sendiri dan jaga orang lain. Kita jaga kita, di mana sejak kita pergi kita harus mempertingkatkan dan mematuhi SOP ya semasa Anda di kawasan luar maupun Anda pergi kemana-mana, karena kita tahu bahwa viral di mana keadaan COVID ini semakin hari semakin berleluasa, namun kita perlu menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, untuk pengetahuan Anda, pada satu hari bulan 7, di mana kita akan adakan bulan 8 ya, kita akan adakan minggu pertama perjamuan kudus. Bagi Anda di rumah ya minta dipersiapkan diri untuk menyediakan roti ataupun berbentuk biskuit maupun minuman jus ya. Sewaktu pada waktu kita berada pada kebaktian, yaitu minggu depan, kita siap untuk menerima perjamuan kudus baik Anda yang ada di rumah. Nah, bagi Anda yang akan terus memberikan
pemberian secara perpuluhan maupun persembahan, pemberian kasih kepada Tuhan. Kita ada 3 cara, yaitu Anda boleh membawa pemberian Anda ke pejabat gereja dan masukkan ke dalam kotak pemberian yang ada di pintu masuk dalam pejabat ini. Ataupun kalau saudara tidak dapat datang secara pribadi, Anda boleh menyalurkan pemberian Anda kepada ketua komsel ataupun kepada kami yang ada di dalam pejabat ini. Cara yang kedua adalah melalui perbankan United Overseas Bank, nama akaun adalah Full Gospel Church Johor Bahru yang atas nomor akaun 178 302 9044 dan pemberian misi karena kita berada dalam bulan misi kali ini dan juga pemberian yang lain. Saudara masukkan ke Public Bank Berhad atas nama Full Gospel Church Johor Bahru Community Service dan atas akaun nomor 31908700029. Ini adalah 3 pemberian, kita akan teruskan memberi secara setia kepada Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati untuk mendengar akan firman Tuhan pada petang ini. Haleluya. Saya percaya Anda yang ada di rumah sudah siap bersama dengan kita untuk menerima firman Tuhan. Pada petang ini kita akan melihat satu perkara yang jarang dibahas ataupun disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu tentang hidup bersungut-sungut. Jadi kita mau melihat dalam keadaan pandemik ini, apakah kita hidup dalam pengucapan syukur, di mana saya ingat beberapa minggu yang lalu sudah pernah disampaikan firman Tuhan tentang mengucap syukur, tapi hari ini kita melihat dari pandangan yang sudut yang lain, yaitu bersungut-sungut ya. Jadi bersungut-sungut itu akan kita belajar daripada pengalaman umat Israel ketika mereka berada di padang gurun. Khususnya di dalam kita menghadapi masalah ini agak sama apakah kita hidup di dalam bersungut-sungut atau tidak. Nah, saya ingin memberikan satu contoh di mana ilustrasi ini yang disampaikan oleh seorang penginjil yang bernama Hudson Taylor. Ia berkata, jika ayah dan ibumu, saudaramu perempuan dan laki-laki, bahkan kucing dan anjing di rumahmu, tidak menjadi lebih bahagia, ya dengar baik-baik yang mengatakan, kalaulah semua itu yang ada di dalam rumah kita, hidup mereka kalau tidak menjadi lebih bahagia setelah kita menjadi orang Kristen, maka perlu dipertanyakan, apakah Anda benar-benar seorang Kristen ataupun bukan? Maksudnya di sini, kalau kita sudah menjadi orang Kristen berarti hidup kita pasti tidak sama. Ada kesaksian, ada membawa dampak kepada orang-orang lain. Nah, adakah kata-kata kita memuliakan Tuhan? Adakah kita menyebarkan sukacita dan mendorong orang lain untuk percaya dan taat kepada Yesus? Nah, itu yang dimaksudkan. Kalau kehidupan kita hari ini tidak ada kesamaan, maka kita harus melihat kembali dan kita bertanya kepada diri kita melalui firman Tuhan pada petang ini. Nah, saya yakin kita semua akan terkejut jika kita bisa mendengarkan rekaman dari semua percakapan kita dalam satu hari. Dalam satu hari kita banyak bercakap sejak kita keluar dari rumah, ya sampai hari ini di mana kita berada. Mungkin selepas itu malamnya, kalau sepanjang hari ini kita boleh merakamkan semua perbualan percakapan kita,
kita akan terkejut bahwa betapa banyaknya waktu kita pakai untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Mungkin sampai sejak kita keluar dari rumah, kita sudah bersungut-sungut tentang keadaan hidup kita. Apalagi di sepanjang jalan, mungkin saudara tidak mengucapkan dengan kata-kata, tetapi dalam hati kita kadang-kadang sesuatu yang kita lihat lewat sesuatu tempat yang kita pergi itu, sesuatu yang membuatkan kita tidak puas hati, pasti kita akan bersungut-sungut. Persoalannya ialah kita tidak menganggap bersungut-sungut itu sebagai satu masalah serius. Sebab semua orang pun melakukannya, betul kan? Dari anak-anak kita sehinggalah orang tua, kita senantiasa mengalaminya setiap hari. Karena bersungut-sungut itu dimulai daripada mengeluh karena tidak puas hati. Keperluan kita tidak dipenuhi dan apa yang berlaku di sekitar kita yang kita lihat. Senantiasa ini berlaku dalam hidup kita, di dalam setiap perbuatan kita. Ya, jadi kita belajar daripada firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 hingga 11. Saya ingin membacakan untuk saudara dan bagi Anda yang punya Alkitab di rumahnya, mari kita melihat firman Tuhan bersama-sama. Ayat yang pertama mengatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan menjelajah di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ayat ketiga, sebab itu orang menamai tempat itu Taberah, karena telah nyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Ayat kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini sahaja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti tumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu gilingan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panggangan yang digoreng. Ayat 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ayat yang terakhir, 11, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapakah aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami minta Roh Kudus-Mu singkapkan kebenaran daripada Logos menjadi rema bagi kami. Bukakan hati rohani kami seperti tanah yang subur. Setiap firman yang ditaburkan hari ini akan mengambil tempat dan ia menghasilkan buah 100 kali ganda, 60 dan juga 30 kali ganda. Kami serahkan
Engkau yang bekerja dan memberkati kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar kemuliaan dinyatakan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Nah, di dalam hal yang sudah kita baca sebentar tadi, saya ingin mengatakan kita harus menangani sungutan. Ya, sudah tentu kalau kita buka mata sejak apabila kita melihat baik di Facebook maupun di YouTube, terdengar suara rakyat yang bersungut-sungut setiap hari tentang ketidakpuasan mereka dalam kerajaan kita hari ini, di mana kita dapat lihat sungutan ini bagaimana sebagai orang yang percaya kita melihat hal-hal yang berlaku di sekitar kita itu, mungkin seperti yang di dalam firman Tuhan dikatakan, maka Musa berdoa. Selain daripada bersungut, apa tindakan kita kepada keadaan yang sedang jahat dan yang tidak ada perubahan kebaikannya. Jadi saya ingin memberi tema kepada kita adalah menangani sungutan. Ada 3 hal yang boleh kita belajar. Yang pertama, jangan lupa kebaikan Tuhan. Kedua, jangan menoleh ke belakang. Dan yang ketiga, jangan membawa tular atas sungutan kita kepada orang lain. Hal yang pertama, jangan lupa kebaikan Tuhan. Ya, maksudnya kita membaca di dalam Bilangan pasal 11 ini merupakan lanjutan daripada catatan perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah mereka selesai mendirikan kemah mereka di padang gurun itu. Maka pada waktu itulah hadirat Tuhan turun ke atas mereka berserta dengan umatnya. Seperti mana firman mengatakan pada siang hari Tuhan menjelma sebagai tiang awan dan sebelah malam Tuhan menjelma sebagai tiang api. Maka Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Bahkan Tuhan mencukupi keperluan mereka sejak pada hari yang pertama waktu mereka keluar. Walaupun mereka bersungut-sungut tentang air, tentang tempat dan sebagainya, Tuhan masih setia memelihara hidup mereka. Tapi sampai kepada pasal 11 ini dalam Bilangan, ada sesuatu yang boleh kita belajar kembali tentang hal ini. Supaya mereka jangan lupa kebaikan Tuhan. Karena sebenarnya kehidupan mereka yang ada di Mesir, kalau dibandingkan pada waktu mereka berada di padang Mesir, padang gurun, ya, sudah tentu ada bezanya. Oleh sebab itu, jangan lupa kebaikan Tuhan sehingga kita bersungut-sungut dalam keadaan yang susah ini. Seperti yang saya katakan, kehidupan mereka di Mesir, kalau kita lihat kembali, bukankah bangsa Israel itu merupakan dalam kehidupan penindasan yang sangat berat sekali ketika mereka berada di sana, mereka adalah sebagai orang kerja paksa. Mereka adalah orang tawanan dan hidup mereka tanpa ada masa depan. Andai kata kalau mereka dapat berpikir demikian ketika mereka berada di padang gurun, menghadapi makanan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, mereka harus mengucap syukur. Karena mereka sudah bebas daripada perbudakan, mereka sudah pun dibebaskan daripada menjadi orang tawanan dan kerja siang dan malam, mereka tidak berhenti-henti. Bahkan dipaksa, ada yang dicambuk, ada yang dipukul dan sebagainya. Oleh sebab itu, jangan lupa kebaikan Tuhan pada hal yang pertama. Sebaiknya, seperti mana kita lihat kepada kehidupan bangsa Israel ini. Jangan lupa kebaikan Tuhan karena belas kasihan Tuhan kepada mereka. Mereka diselamatkan ataupun mereka dibawa keluar daripada tanah Mesir disebabkan karena
mereka minta pertolongan daripada Tuhan. Seperti dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 hingga 10, saya ingin membacakan ayat ini. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Aku sudah melihat penderitaan umatku di Mesir dan telah mendengar permohonan mereka untuk dibebaskan dari penindasan-penindasan mereka yang kejam itu. Aku datang untuk membebaskan mereka dari orang-orang Mesir dan membawa mereka keluar dari negeri itu. Maka memasuki tanah yang baik dan luas, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu." Coba saudara bayangkan, ketika mereka menghadapi makanan hanya cuma mana saja. Setiap hari mereka harus makan mana. Tetapi ketika itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, bayangkan kalau Tuhan tidak mendengar doa mereka, tidak mendengar permohonan mereka, lalu Tuhan tidak membebaskan mereka daripada Mesir, dan mereka pasti tetap hari ini masih berada di bawah pemerintahan raja yang kejam, dan mereka diperlakukan dengan berat sangat. Tetapi pada hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan bahwa jangan bersungut-sungut. Amin. Katakan kepada kawan kamu, teman kamu di rumah, jangan bersungut-sungut. Haleluya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab dalam ayat yang pertama seperti yang kita baca sebentar tadi, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Nah, mereka sudah lupa kebaikan Tuhan, sehingga waktu mereka di padang gurun masih Tuhan sediakan makanan untuk mereka. Mereka tidak pernah kelaparan, mereka tidak pernah merasakan kekurangan, walaupun mereka berada di tengah-tengah padang pasir yang dimana memang tidak ada makanan untuk mereka. Namun mereka masih bersungut-sungut terhadap Tuhan, dengan ketidakpuasan. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara hari ini, pernahkah Anda bersungut-sungut tentang nasib buruk Anda hari ini? Sebagaimana kita mungkin sudah kehilangan pekerja, kehilangan pendapatan, mungkin kita mengalami masalah untuk membayar sewa rumah, membayar loan kereta, loan rumah, dan banyak hal yang harus kita bayar. Mungkin dalam kita mengalami masalah-masalah sedemikian. Pernahkah Anda bersungut-sungut? Pernahkah Anda bersungut-sungut tentang keadaan kerajaan kita hari ini? Yang mungkin orang mengatakan kerajaan kita sudah gagal. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita juga melihat seperti yang dilihat oleh mereka-mereka yang ada di luar? Seperti bangsa Israel ini. Mereka bersungut-sungut bukan karena tidak ada makanan, ada. Tetapi karena mereka kurang puas hati. Sebab tidak ada hari di mana kita tidak pernah bersungut-sungut, betul kan? Setiap hari kita pasti bersungut-sungut. Walaupun makanan yang sudah disediakan di atas meja, itu pun kadang kita bersungut-sungut, ini makanan kurang sedap, kurang enak, Ataupun kalau waktu kita mau masuk ke satu kantor untuk membeli belah, kita harus berbaris, lalu kita bersungut-sungut. Wow, susahnya hari ini, begitu penat kita harus berdiri di sini, harus menunggu giliran kita. Dan kadang-kadang itu juga kita bersungut-sungut. Saya juga kadang-kadang saya bersungut-sungut, khususnya kalau kita sudah berada di depan traffic light kan, kalau kita perlu tunggu yang lama, ketika kita kejar waktu, kita bersungut-sungut. Kenapa traffic light ini sangat lama sekali, belum sampai dia tukar kepada warna yang hijau. Jadi itu semuanya adalah sungutan. Sungutan ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan kita kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, mereka
bersungut-sungut, ya. Makanya kita lihat kenapa hari ini ada counter service. Counter service ini adalah untuk melayani orang-orang yang mempunyai persoalan, yang punya pertanyaan, bahkan juga ketidakpuashatian mereka di dalam mereka bersungut-sungut. Maka dalam ayat kelima dan yang keenam, hal yang kedua yang kita belajar ini adalah ketika teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dan dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih, tetapi sekarang kita kurus kering. Mereka komplain bahwa mereka teringat kepada makanan yang di Mesir itu lebih enak daripada yang cuma makan mana setiap hari. Mungkin saudara, hari ini kita tidak ada pilihan. Kena masalah keuangan, kena masalah pekerja yang susah kita dapati. Jadi apa yang ada di atas meja yang sudah dihidangkan, kita harus makan dengan pengucapan syukur. Amin. Jangan lagi mau bersungut-sungut bahwa mungkin juga setiap hari istri kamu menghidangkan Maggi mie saja. Tiap pagi, petang, malam hanya makan Maggi mie. Ya, kalau ada makan itu pun sudah bersyukur. Amin. Jangan bersungut-sungut ya. Seperti yang dalam satu YouTube saya lihat sangat lucu di mana orang ini makan nasi putih dengan seekor ikan yang tinggal sedikit dagingnya yang tergantung dengan tali. Lalu setiap kali dia mau makan nasi itu dia cuma mampu untuk menghidu ikan yang tergantung itu karena ikan itu sudah pun tidak berdaging lagi. Dan dia cuma makan nasi putih lalu dia menghidu kembali. Dan nah itu cara hidup kita. Saya lihat dalam YouTube itu mengajar kepada kita bahwa kita tidak perlu bersungut-sungut. Walaupun kalau tiap hari kita harus melalui hidup seperti itu. Cuma makan nasi putih. Ya mungkin campur garam lah. Supaya ada rasa sedikit. Tetapi bangsa ini sepertilah yang saya katakan. Mereka bersungut-sungut sebab mereka tiap hari cuma makan mana saja. Tidak ada makanan lain. Ya, maka mereka mengatakan mereka teringat. Sewaktu mereka berada di Mesir. Mereka masih ada makanan yang enak-enak. Ya, dikatakan tidak bayar apa-apa ya daripada segini. Sebenarnya kita akan lihat ayat penjelasan ini. Jadi hal yang kedua, jangan lupa kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Bangsa Israel ini saya lihat dalam ayat kelima mereka menoleh ke belakang. Ketika mereka makan mana saja setiap hari, mereka teringat waktu mereka berada di Mesir. Walaupun dalam kehidupan yang tertekan dan masalah yang harus buat kerja paksa, mereka harus menanggung kesusahan. Tetapi mereka teringat bahwa walau demikian mereka masih ada makanan yang enak. Ya. Tetapi jangan menoleh ke belakang. Amin. Katakan kepada teman Anda, kiri kanan Anda yang ada di rumah, jangan menoleh ke belakang. Mungkin sebelum PKP ini kita bebas, kita boleh kemana-mana, kita boleh makan apa saja, kedai manapun kita boleh masuk ya. Jenis-jenis makanan di Johor Bahru ini mungkin kita sudah coba semuanya, rasanya begitu enak. Tetapi waktu kita berada dalam PKP ini, kita terkurung dan kita tidak boleh keluar kemana-mana. Cuma makanan yang terhidang di atas meja. Mungkin kita boleh pergi tapau, tapi demikian tapau pun terhad karena gerai-gerai tidak dibuka sepenuhnya. Maka dalam keadaan ini, jangan kita bersungut-sungut, ya betapa baiknya sebelum PKP ini dan kita merasakan hal itu lebih baik. Tetapi kita harus bersyukur selagi kita hari ini masih boleh hidup dan berada di dalam rumah dengan keadaan selamat. Harus diingat bahwa jangan menoleh ke belakang. Kenapa saya katakan? Sebab masa depan bangsa Israel ini lebih baik kalau dibandingkan waktu mereka berada di Mesir. Kan saya katakan,
Tuhan telah memimpin mereka untuk masuk ke satu tempat yang lebih baik, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Jadi mereka kalau menoleh ke belakang dengan ketidakpuasan hati mereka, maka itu yang membuatkan mereka teringat masa lalu, ya. Jadi saya mendorong bagi Anda yang ada di rumah, terutama sekali bagi mungkin Anda yang masih belum boleh turun kerja, yang masih mengalami masalah keuangan, kesusahan mendapatkan bantuan, ya. Berdoalah kepada Tuhan. Amin. Nah, saya ingin jelaskan dalam ayat yang kelima mengatakan ketika mereka teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Coba saudara bayangkan, walaupun mereka tidak bayar untuk mendapatkan ikan, sayur, mentimun, ya, semangka itu adalah sikwe dalam bahasa pasar, ya. Sebenarnya mereka bukan tidak membayar apa-apa, mereka membayar hidup mereka sebagai hamba kepada Raja Mesir. Mereka harus menjadi hamba, menjadi orang tawanan. Mereka harus melakukan kerja paksa untuk mendapatkan makanan. Bukankah demikian? Tetapi waktu mereka berada di padang pasir ketika Tuhan memimpin mereka keluar, mereka tidak perlu kerja paksa, mereka tidak perlu buat apa-apa pun. Namun Tuhan sediakan makanan tiap hari untuk mereka. Itu pun mereka masih bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya. Bersungut-sungut boleh merosakkan perspektif hidup kita terhadap Tuhan. Sebagaimana mereka melihat Tuhan itu seolah-olah tidak pedulikan mereka. Sebenarnya tidak. Mungkin hari ini juga saudara pernah berdoa, Tuhan buka jalan untuk saya untuk mendapatkan pekerjaan. Ataupun mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Ataupun tolong Tuhan selesaikan setiap tanggungan masalah keluarga saya. Saudara bersungut-sungut mungkin dalam keadaan seperti itu. Tapi waktu saudara berdoa, jangan sampai bersungut-sungut. Kalau saudara bersungut-sungut berarti itu merosakkan pandangan, perspektif hidup kita terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah menolong kita. Bukankah kehidupan bangsa Israel di Mesir itu sebagai budak dan tawanan? Bagaimana mereka berani berkata kepada Tuhan bahwa mereka tidak bayar apa-apa. Mereka membayar hidup mereka. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita ini dikatakan kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana itu saja yang kita lihat. Coba saudara bayangkan, Tuhan sudah menyediakan makanan untuk mereka setiap hari. Namun mereka masih tidak puas hati dengan apa yang Tuhan berikan. Maka hari ini saya ingin mendorong bagi saudara yang ada di rumah, mengucap syukurlah dengan keadaan kita. Amin. Walaupun sebagaimana adanya kita melalui hidup ini, mari kita sama-sama kuatkan iman, teguhkan hati kita di dalam apa yang kita lakukan, terutama sekali dari segi cara kehidupan kita. Kita hidup sesimpel-simpel yang boleh, ya, untuk melalui masa-masa yang sukar ini. Makanya seolah-olah mereka mempersalahkan Tuhan. Sebab mereka mengatakan, sekarang kita kurus kering. Mungkin mereka cuma makan. Tetapi mana itu merupakan makanan yang paling best di dunia. Tuhan yang menyediakan. Bukan orang lain yang menyediakan. Ya, sebab kalau kita lihat, mana itu adalah makanan yang diberikan Tuhan. Bukan mereka beli atau mereka dapatkan dari pasar malam atau kedai runcit atau di pasar borong. Tidak, Tuhan sendiri yang menyediakan. Kalau Tuhan sendiri yang menyediakan, pasti itu yang terbaik. Amin.
Nah, apakah yang membuatkan kita sudah mulai bosan hari ini? Mungkin saudara sudah bosan duduk di rumah, seperti mereka sudah bosan makan mana ini tiap hari. Apakah saudara sudah mulai bosan dengan keadaan hidup ini? Tetapi saya ingin mendorong saudara, ya jangan merasakan bosan. Lakukan sesuatu yang boleh Anda lakukan, selain daripada pekerjaan yang sudah engkau biasa itu, mungkin ubah cara hidup kita. Supaya kita tidak merasakan bosan. Karena sewaktu Anda berada di dalam rumah, sebenarnya saudara boleh bersekutu dengan anak-anak kamu. Mempunyai lebih banyak waktu bersama dengan anak dan istri. Untuk dalam berdoa membaca firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, mereka katakan, ayah cuma ini saja yang kami lihat. Ya, saudara boleh mengatakan bahwa kita ini punya cara untuk menghilangkan bosan kita. Amin. Yang ketiga yang terakhir, jangan membawa tular. Maksudnya ketika mereka bersungut-sungut, tetapi orang yang bersungut-sungut ini adalah daripada orang bajingan dalam ayat yang keempat. Orang bajingan ini adalah orang yang bukan Yahudi. Ketika orang Israel keluar daripada Mesir, mereka turut ikut bersama. Jadi mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang yang beriman. Makanya kita mudah terpengaruh dengan keadaan orang yang tidak beriman. Ketika mereka bersungut-sungut, kita juga kadang-kadang boleh terbawa-bawa ya di dalam bersungut-sungut. Maka yang saya ingin katakan, yang ketiga ini, berhenti daripada bersungut-sungut. Amin. Katakan kepada orang di dalam rumah Anda, bersama-sama kepada kiri kanan Anda, berhenti daripada bersungut-sungut. Amin. Karena Tuhan tidak suka mendengar sungutan kita dan jangan sampai bangkit murkanya terhadap kita. Betul kan? Kalau kita lihat dalam ayat itu, ketika mereka bersungut-sungut, maka bangkitlah murka Tuhan sehingga api itu mau membunuh, menghanguskan mereka. Karena bersungut-sungut itu bukan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Nah, apakah Tuhan tidak tahu keperluan kita? Tuhan sangat mengetahui segala keperluan kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan benci orang yang bersungut-sungut. Itulah sebabnya Tuhan menurunkan api untuk membakar mereka. Jangan kita sampai menerima amarah Tuhan. Sebagai kesimpulan, kalau kita memahami kebenaran ini, maka masalah itu hanya mendewasakan kita, mendewasakan iman kita. Jadi reaksi kita hari ini terhadap keadaan hidup, mari kita mengucap syukur, mari kita hidup dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Sebagai penutup, dalam Filipi pasal 2 ayat 14-15, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bongkak hatinya yang sesat itu, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Mari kita berdoa supaya Anda berada dalam keadaan ini. Kita terus hidup dalam anugerah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tetap percaya, kami mau belajar daripada firman-Mu dan kami tidak mau bersungut-sungut. Selain daripada itu kami mau mengucap syukur sebab Tuhan dalam keadaan apapun Engkau tetap memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jumpa lagi saudara yang dikasih Tuhan minggu depan. Tuhan memberkati, semangat terus di dalam Tuhan. Amin.